Ahok dipuji New York Times. Prestasi Ahok disorot oleh media internasional dan disorot dunia. Yakin warga Jakarta tidak nyesel. Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mengukir sejumlah prestasi, baik di nasional maupun di dunia internasional. Beragam kesuksesan saat Ahok memimpin Jakarta mendapat sorotan di dunia internasional. Di tingkat nasional, penghargaan pun diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, hingga PT Telkom Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, penghargaan teranyar datang dari hasil pilihan majalah Foreign Policy. Dalam daftarnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pernah masuk dalam daftar Global Rethinker 2017 yang berisi nama para tokoh-tokoh pemimpin terkemuka dan intelektual di dunia. Dan berkat usaha Ahok dalam membangun ibu kota Jakarta dan membangun ketahanan kota, Jakarta pernah menjadi finalis dari kota-kota dunia dan diajak bergabung dalam 100 Resilient City atau 100 RC, dan kota-kota tersebut kemudian akan bergabung dengan komunitas kota-kota yang ada di dunia. Ahok juga pernah dipuji New York Times. Ahok juga pernah menuai sorotan pada majalah ternama di Amerika Serikat, yaitu New York Times. Dalam koran terbesar di AS itu, Ahok ditulis pada halaman A10, Run by Jakarta Gubernur, UPN Indonesia Parti Politik. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dipuji New York Times. Prestasi Ahok yang disorot dunia. Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mengukir sejumlah prestasi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beragam kesuksesan Ahok memimpin Jakarta tak hanya diakui di kancah nasional, tapi juga mendapat sorotan dunia internasional. Di tingkat nasional, penghargaan itu diberikan oleh beragam instansi, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Sedangkan di kancah internasional, penghargaan teranyar datang dari hasil pilihan majalah Foreign Policy. Dalam daftarnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah masuk dalam Global Rethinker 2017 yang berisi nama para pemimpin terkemuka dan intelektual di dunia. Lantas apa saja prestasi Ahok yang pernah disorot dunia internasional? Berkat usaha Ahok dalam membangun ketahanan kota, Jakarta pernah menjadi salah satu finalis dari kota-kota dunia yang diajak bergabung dalam jaringan 100 Resilient City atau 100 RC. Kota-kota itu kemudian akan bergabung dengan komunitas global. 100 RC merupakan sebuah program yang dipelopori oleh Rockefeller Foundation yang bercita-cita membangun kota di seluruh dunia dalam meningkatkan ketahanan untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan fisik. Adapun manfaat yang dapat diraih dari program itu, Jakarta diberikan kemudahan dalam mengakses beragam fasilitas, antara lain berupa perangkat pendanaan, sumbangan keahlian teknis, dan berbagai sumber daya lainnya. Semua kemudahan tersebut dimasukkan untuk membangun ketahanan kota dalam menghadapi tantangan di era abad 21, apalagi separuh dari populasi manusia mendiami daerah perkotaan dan diperkirakan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Ahok juga pernah menuai sorotan dari media ternama asal Amerika Serikat, New York Times. Dalam koran terbesar di AS itu, cerita mengenai Ahok ditulis pada halaman A10 dengan judul Run by Jakarta Gubernur UPN Indonesia Parti Politik. Namun saat itu target barunya adalah mengguncang sistem politik oligarki yang sudah berakar di Indonesia. Waktu itu Ahok disebut sebagai orang luar oleh New York Times dalam politik, sebab dia berasal dari kelompok minoritas. Ahok diketahui beretnis Tionghoa yang beragama Kristen di tengah-tengah penduduk Jakarta yang mayoritas beragama Islam. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok memilih maju melalui jalur independen dan keputusannya tersebut mengguncang sistem perpolitikan Indonesia. Sejak Indonesia mulai menerapkan sistem pemilihan umum yang bebas pada akhir tahun 90, calon independen sudah dipastikan kalah. Namun saat itu Ahok justru mendapatkan banyak dukungan, padahal 10 partai di parlemen dikuasai oleh dinasti politik. Mantan jenderal dan taipan bisnis
politis yang membiayai mereka. Sementara sisanya adalah kelompok berbasis Islam yang ideologi politiknya bisa berubah tergantung pada koalisi partai. New York Times kemudian mengutip Carlo Setiaji, periset di program ilmu Indonesia di Institut Studi Asia Tenggara Yusuf Ishak yang berbasis di Singapura. Ahok menjadi alternatif bagi warga yang sudah muak dengan sistem politik di Indonesia.